Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Di segmen ini kita akan langsung hadirkan informasi dalam fact check yang membahas mengenai tunjangan hari raya yang akan disampaikan oleh Livia Ramadanti. Livia, silakan. Pemirsa, tunjangan hari raya merupakan hak pekerja yang wajib diberikan pemberi kerja setiap tahunnya. Aturan ini sudah dikeluarkan sejak September tahun 1994 silam melalui peraturan Menteri Tenaga Kerja. Namun saat pandemi melanda Indonesia, sejumlah pelaku usaha terpaksa menyicil THR, bahkan ada yang tidak membayarkannya. Apa sanksi bagi mereka? Lalu siapa yang berhak menerima THR dan kapan batas waktu ditentukan agar mereka harus membayarkan THR? Kita akan ulas lengkapnya dalam fact check kali ini. Yang pertama adalah sebelum menjawab terkait sanksi pengusaha yang tak bisa bayar THR bagi pegawainya, kita akan ulas singkat siapa pekerja yang berhak menerima THR. Menurut SE nomor M-HK-4/4 penerima THR adalah pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan atau lebih. Kemudian pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja tertentu dan juga tidak tertentu. Waktu dan pembayarannya ini adalah paling lambat 7 hari sebelum hari raya, serta THR dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil. Lalu kita lihat ke informasi berikutnya terkait dengan ketentuan pengaturan tunjangan hari raya. Bisa dilihat yang berikutnya adalah bagaimana dengan besarannya. Karena kita bisa lihat dari masa kerja. Jika masa kerjanya lebih dari sama dengan 12 bulan, maka dia akan mendapatkan 1 bulan upah. Kemudian jika masa kerjanya 1 kurang dari 12 bulan, maka masa kerjanya ini harus dikalikan 12, kemudian dikali 1 bulan upah, baru nanti didapatkan berapa nominal besaran THR-nya. Kemudian ada juga bagi pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas. Ini ada juga aturannya, yaitu masa kerja lebih dari sama dengan 12 bulan maka akan mendapatkan 1 bulan. Kemudian masa kerja kurang dari 12 bulan akan mendapatkan 1 bulan upah, rata-rata upah dari setiap bulannya yang ia terima. Kemudian jika pekerja yang upahnya sesuai dengan satuan hasil atau buruh biasanya, yaitu 1 bulan upah dengan rata-rata upah 12 bulan terakhir. Yang kita lihat juga adalah terkait dengan pertanyaan awal. Lalu apa sanksi bagi pengusaha yang telat dan tidak bisa bayar THR? Secara gamblang, SE Kemenaker menjelaskan sanksi bagi pengusaha telat bayar ialah pertama denda sebesar 5% dari THR yang harus dibayarkan. Denda 5% dan juga jika telat bayar lagi akan juga denda dikelola atau dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja. Maka denda 5% ini akan dipergunakan untuk keuntungan pekerja. Dan yang tidak bisa bayar, maka pengusaha akan disanksi administratif, yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dari usaha mereka. Lalu yang terakhir perlu menjadi perhatian juga adalah tentang pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Ini yang perlu menjadi perhatian pengusaha. Sementara itu sebagai bentuk pelayanan dan inisiatif dari Kemenaker, ini kemudian ada aturan juga atau mekanisme konsultasi bagi pengaduan pekerja melalui posko THR. Posko THR ini dapat diakses secara daring dan juga secara luring. Bagaimana caranya? Berikut ini kami tampilkan tata caranya. Yang pertama, jika dilakukan secara daring atau online, adalah buka laman https://poskothr.kemenaker.go.id. Tahap kedua, ini akan tekan masuk atau terhubung aplikasi Siap Kerja, kemudian masukkan kata sandi dan juga login. Jika belum terdaftar harus mendaftarkan diri. Lalu kita lihat tahapan ketiga adalah hanya mengikuti tata cara yang sudah diterapkan dari website tersebut. Bisa kita lihat poin ketiga dari tata cara ini melalui jalur daring atau secara online adalah melakukan konsultasi THR. Pilih konsultasi THR, pilih zona wilayah tempat kerja, kemudian konsultasikan masalah THR Anda jika ada keterlambatan atau bahkan pemotongan. Kemudian yang kelima adalah pengaduan THR, yaitu pilih pengaduan THR, isi formulir dan laporkan masalah THR yang belum terselesaikan. Kita lihat lagi bagaimana dengan tata cara lain atau mekanisme konsultasi lain yang disediakan oleh Kemenaker adalah dengan luring atau offline. Menghubungi nomor layanan pusat bantuan, ini ada nomornya 1500 630
atau ada WhatsApp-nya juga dan juga ada nomor telepon. Kemudian bisa juga mendatangi langsung kantor Kemenaker. Lalu bagaimana dengan cara mekanisme atau tujuannya? Kita lihat juga dari informasi grafis berikut ini. Tujuan dari Posko THR 2022 adalah mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan juga memberikan konsultasi dan juga pengaduan masalah THR. Terakhir, sebagai penekanan, kita simak pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah terkait dengan batasan waktu dan kewajiban pengusaha terkait dengan THR. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dan di surat edaran ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis status pekerja yang berhak atas THR, yaitu pekerja PKWT, PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, tenaga honorer, dan lain-lain. Meski situasi ekonomi sangat terdampak pandemi, namun hal ini tak bisa jadi alasan bagi pelaku usaha tak penuhi kewajiban. THR sudah jadi hak bagi setiap pekerja yang harus dibayarkan setiap hari raya. Tak seharusnya disunat, apalagi tak diberikan sama sekali. Untuk sementara, saya kembalikan ke Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Livia Ramadanti.